Sobat UNES yang berbahagia, kali ini bertemu dengan saya, Sujatmiko, dalam sosialisasi UNES Lantip Angkatan 1 tahun 2022. Apa itu UNES Lantip? Bagaimana cara mengikutinya? Di mana pelaksanaannya? Berapa lama saudara mengikuti? Akan kita bahas bersama-sama. UNES Lantip adalah program MBKM dalam bentuk praktek di sekolah agar mahasiswa berkontribusi dalam pembangunan sumber daya manusia unggul dengan membantu guru, siswa, sekolah maupun pembelajaran kreatif, inovatif, dan menyenangkan yang sekaligus membekali mahasiswa dengan literasi digital dan teknologi untuk pembelajaran berkualitas. Apa itu UNES Lantip? UNES Lantip, kata lantip itu padanan kata cerdas. Jadi orang tua kita dulu ketika kita masih kecil sering mengatakan kalau bocah kok lantip berarti anak itu cerdas, ya. Jadi program UNES Lantip itu mengharapkan demikian. Namun demikian sesuai dengan panduan MBKM bahwa kata lantip itu merupakan singkatan dari literate, agile, nurturing, trailblazing, inovatif, dan problem solving. Literate itu diartikan penguasaan pengetahuan di bidangnya masing-masing. Kemudian agile itu diartikan sebagai kelincahan dalam menghadapi persoalan. Nurturing itu diartikan melalui penerapan pengetahuan dan keterampilan dapat memberi manfaat bagi orang lain. Trailblazing itu diartikan memiliki jiwa kepemimpinan. Inovatif itu diartikan sebagai memiliki ide dan metode baru dalam memecahkan masalah. Terakhir, problem solving itu diartikan sebagai bukti nyata dalam memecahkan permasalahan yang ada. Bagaimana mengikuti program ini? Jadi mahasiswa Universitas Negeri Semarang yang akan mengikuti program UNES Lantip itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah mahasiswa UNES yang aktif. Ya, aktif itu diartikan mahasiswa yang melakukan registrasi akademik maupun registrasi administratif. Minimal semester 6 dan memiliki IPK minimal 2,75. Sehat jasmani, tidak sedang menjalani hukuman atau sanksi akademik dari UNES, kemudian mendapat surat izin tertulis dari orang tua yang ini nanti bisa diunduh di sistem MBKM dan bersedia mengisi form komitmen program yang nanti bisa juga diunduh di sistem dan telah menempuh mata kuliah serta lulus minimal 90 SKS. Dan syarat terakhir memiliki asuransi BPJS. Bagaimana prosedurnya saudara yang berkeinginan mengikuti program UNES Lantip ini? Silakan yang memenuhi persyaratan di atas tadi berkonsultasi dengan dosen wali. Ya, mekanismenya ada di sini. Setelah berkonsultasi dengan dosen wali, kemudian menemui Korprodi untuk mendapatkan rekomendasi. Ya, bisa Korprodi, bisa ketua jurusan. Setelah itu, saudara mendaftar di sistem MBKM UNES. Di pendaftaran itu, saudara bisa mengunduh beberapa berkas, yaitu berkas komitmen pribadi dan persetujuan orang tua. Setelah diisi, berikutnya saudara mengunggah berkas persyaratan tersebut. Selanjutnya jangan lupa setelah mengunggah, saudara submit pendaftaran. Ya, nanti setelah terkumpul sejumlah mahasiswa, maka kami tim di UNES Lantip akan melakukan verifikasi dan seleksi.
Selanjutnya kami akan mengumumkan hasil verifikasi dan seleksi tersebut. Itulah mekanisme pendaftaran UNES Lantip bagi mahasiswa UNES. Nah, pertanyaan berikutnya, di mana pelaksanaan UNES Lantip itu? UNES Lantip itu dilaksanakan pada institusi PAUD, ya, pendidikan anak usia dini, kemudian SD, sekolah dasar, SLTP, SLTA, SMK, dan instansi. Nah, di mana pelaksanaannya? Pelaksanaannya untuk angkatan 1 tahun 2022 dilaksanakan di Kota Semarang. Berikutnya akan saya sampaikan tahapan pelaksanaan UNES Lantip, ya, dari lini masanya. Sosialisasi kita sudah lakukan mulai tanggal 10 sampai 17 Januari melalui pimpinan di fakultas dan juga melalui pimpinan di jurusan. Selanjutnya pada tanggal 14 sampai dengan 26 nanti kita masih membuka pendaftaran, dan tanggal 27 sampai 30 Januari kita akan melakukan verifikasi dan seleksi. Selanjutnya mahasiswa yang dinyatakan lolos verifikasi dan seleksi akan diumumkan pada tanggal 30 Januari 2022. Bagi mahasiswa yang dinyatakan diterima akan dilaksanakan pembekalan pada tanggal 2 sampai 12 Februari. Rentangnya agak lama, kurang lebih selama 2 minggu, dan banyak materi yang disampaikan, ya, di pembekalan tersebut. Kemudian saudara-saudara yang mengikuti program UNES Lantip akan diterjunkan ke sekolah mitra pada tanggal 14 Februari 2022 bersamaan dengan masuknya saudara-saudara yang tidak ikut UNES Lantip atau yang ikut di perkuliahan reguler. Nah, pelaksanaannya pada tanggal 14 Februari sampai dengan 17 Juni 2022. Kurang lebih sekitar 4 bulan. Dan pada tanggal 20 sampai 24 Juni itu pembuatan laporan, dan pada tanggal 27 Juni sampai dengan 1 Juli itu masa penilaian. Itu tahapan pelaksanaan UNES Lantip. Namun demikian perlu saya sampaikan bahwa UNES Lantip tidak sama persis dengan pelaksanaan PLP, namun waktunya yang diperpanjang, tetapi UNES Lantip lebih kepada pelaksanaan program Lantip itu sendiri yang hampir mirip dengan pelaksanaan kampus mengajar. Ya, waktunya 4 bulan. Itulah sebabnya nanti setelah selesai saudara berhak mendapatkan rekognisi sebanyak 20 SKS. Nah, ini kita berbicara tentang keuntungan mengikuti UNES Lantip, ya. Pertama dari sisi rekognisi kegiatan. Jadi kegiatan UNES Lantip, mahasiswa yang mengikuti program UNES Lantip itu nanti dapat direkognisi sampai dengan 20 SKS. Apa saja yang direkognisi? 1. Mata kuliah PLP 4 SKS itu otomatis, ya. 2. Mata kuliah KKN 4 SKS. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana pelaksanaan KKN-nya? Jadi ketika saudara melaksanakan program UNES Lantip, saudara ada kegiatan di sekitar sekolah itu atau di dalam sekolah itu yang nuansanya seperti KKN. Nanti di pembekalan akan disisipkan itu. Nah, pelaksanaannya bisa di sela-sela pelaksanaan UNES Lantip. Termasuk di dalamnya saudara melakukan pembinaan terhadap kegiatan ekstrakurikuler, itu bisa dianggap sebagai kegiatan KKN.
namun demikian harus ada batasan yang jelas. Dan di pembekalan nanti kita akan mengundang teman-teman dari KKN untuk mengisi bagaimana pelaksanaan agar UNES Lantip itu direkognisi juga ke dalam mata kuliah KKN. Dan kami sudah berkoordinasi dengan Kapusbang KKN dan kita sudah sepakat untuk saling membantu. Artinya UNES Lantip untuk mendapatkan rekognisi mata kuliah KKN akan dibantu sepenuhnya, dan teman-teman yang mengikuti program UNES Giat akan kita rekognisi, kita bantu sepenuhnya dalam mata kuliah PLP. Yang ketiga adalah mata kuliah skripsi kependidikan dan atau mata kuliah prodi. Nah, ini menjadi ranahnya kaprodi masing-masing. Ya, di teman-teman di kependidikan itu kan ada beberapa mata kuliah, misalkan micro teaching, perencanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan mata kuliah lain yang oleh prodi dianggap sesuai, maka nanti bisa direkognisi. Siapa pihak yang bertugas untuk merekognisi? Jadi untuk mata kuliah PLP itu oleh Pusbang PL, kemudian KKN oleh Pusbang KKN, dan skripsi dan mata kuliah prodi itu oleh prodi masing-masing. Jadi saudara yang berada di prodi tertentu ya nanti kembalinya yang merekognisi adalah kaprodinya. Dan bagaimana proses rekognisinya? Itu melalui sistem MBKM ya. Jadi di sistem itu nanti akan dijelaskan bagaimana pelaksanaannya proses rekognisi tersebut. Ini luaran program yang diharapkan saudara-saudara. Jadi saudara-saudara mengikuti UNES Lantip itu pasti akan mendapatkan pengalaman lebih. Ya, saudara-saudara yang memiliki panggilan jiwa sebagai pendidik, saudara yang memiliki passion sebagai guru, ya itu akan terwadahi dalam program UNES Lantip ini. Ya, diharapkan luaran programnya adalah laporan kegiatan, kemudian ada produk hasil proyek kelompok, karena dalam pelaksanaannya nanti menggunakan project based learning ya, PBL. Nah, nanti pasti ada hasil proyeknya. Dan yang ketiga diharapkan muncul ya luarannya berupa program jurnal atau haki. Pilih salah satu ya. Itu dari proyek yang ada kemudian ditulis ke dalam jurnal, dibimbing oleh DPL, atau haki sederhana, hasil proyek itu diajukan haki. Itulah luaran programnya. Ini sekedar saudara tahu bagaimana komponen dan bobot penilaian yang ada dalam pelaksanaan UNES Lantip ya. Hampir sama dengan PLP dan kampus mengajar, komponen penilaiannya hanya agak berbeda prosentasenya. Ini surat pernyataan komitmen yang nanti bisa diunduh melalui sistem MBKM dan diisi ditandatangani dengan materai 10.000 diunggah kembali. Ini surat persetujuan orang tua atau wali mahasiswa yang ditandatangani orang tua, kemudian ada materai 10.000. Tentu saja sudah saudara isi data diri saudara dan data diri orang tua maupun wali. Ini sistematikanya yang nanti juga akan kami unggah supaya bisa diunduh oleh saudara mahasiswa. Ini contoh cover laporan akhir yang juga bisa diunduh di panduannya. Nah, saudara-saudara mahasiswa, pada akhir penjelasan saya, ketika saudara masih kepingin tahu lebih lanjut tentang pelaksanaan UNES Lantip, saudara dapat mengakses link bit.ly panduan UNES Lantip. Bentuknya seperti
ini ya, ini buku panduannya, silakan saudara perdalam. Demikian saudara mahasiswa Sobat UNES, penjelasan tentang UNES Lantip. Saya berharap saudara ikut mensukseskan UNES Lantip untuk UNES kita yang tercinta. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.